Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini, di hari Senin tanggal 5 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia. Secara khusus, pembahasan ini akan menggunakan technical analysis. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham. Dari saham Trim, Bumi, BABP, Baik, KKS, dan Pegas. Untuk IHSG bisa teman-teman lihat hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu 0,76%. Sempat dibuka di area 7164 dan sempat menyentuh area low di kisaran 7147 sebelum akhirnya rebound bahkan menyentuh area 7245 ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa beberapa kali memang IHSG sempat menyentuh area yang cukup tinggi, yaitu 7200-an. Cuman closingnya selalu di bawah ya teman-teman. Baru kali ini IHSG berhasil closing dengan sangat baik di area 7231. Dan kalau IHSG besok bisa melanjutkan kenaikannya, breakout dari area 7260, ada potensi IHSG akan mengkonfirmasi double bottomnya dan mungkin akan naik jauh lebih tinggi. Untuk target terdekat dari IHSG adalah naik ke area 7549. Itu adalah area target daripada inverted head and shoulders yang terbentuk, dimana ini adalah left shouldernya, lalu ini headnya, dan yang di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Jadi kalau misalnya besok melanjutkan kenaikan, ada potensi yang pertama breakout dari 7260 lalu menyelesaikan target ke 7549 serta bisa jadinya naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area 7200 sebagai angka psikologis juga, serta kita bisa gunakan area support kuatnya di 7000, dimana ini adalah area angka psikologis dan juga support yang kuat karena sudah 2 kali dites berhasil menahan penurunan IHSG. Untuk total transaksi pada kesempatan hari ini cenderung normal dengan 14,9 triliun. Yang menarik adalah asing net buy 1,5 triliun ya teman-teman. Ini bisa jadi salah satu yang mendorong kenaikan IHSG hari ini. Asing net buy 1,5 triliun. Jelas net buy-nya ada di saham-saham blue chip. Jadi bisa dicek saham apa aja yang diakumulasi asing. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah saham Trimega. Pada hari ini Trimega ditutup mengalami penurunan 1,2%. Berada di area 328. Saham Trimega sendiri sebenarnya salah satu saham yang sudah mulai uptrend setelah beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana naik dari area 200-an bisa naik sampai area 368 atau bahkan high-nya tuh kurang lebih di kisaran 372. Tapi sayangnya di sini tertahan daripada area resisten sehingga saham Trimega akhirnya mengalami koreksi. Dan saat ini berada di kisaran area support ya teman-teman, di mana area supportnya berada di area 328 sampai 310. Jadi kalau misalnya saham Trimega lanjut turun sampai area 310, ini masih juga kesempatan untuk kita bisa buy on weakness. Kita akan besarin sedikit untuk area supportnya. Sampai area 310 masih bisa jadi kesempatan untuk bisa buy on weakness. Yang menarik dari saham Trimega ini adalah 2 hari terakhir pada saat saham ini mengalami koreksi, volumenya cenderung menipis. Jadi artinya masih banyak pemegang saham yang tidak menjual sahamnya walaupun mengalami koreksi. Jadi silakan teman-teman perhatikan 328 sampai 310. Dan kalau misalnya berhasil tertahan di area sini, saham Trimega berpotensi membentuk sebuah pola lanjutan, yaitu inverted head and shoulders dengan target kenaikan yang jauh lebih tinggi. Headnya, low-nya tuh ada di area 208 atau 206 dan bisa saja ini adalah area right-nya.
Jadi silakan diperhatikan area support yang ada, atau kalau mau buy on breakout pastikan saham Trimegah bisa breakout di atas 368 ya teman-teman. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bumi. Bumi hari ini naik signifikan, yaitu kenaikannya sebesar 10,67%. Bisa kita lihat Bumi naik dengan volume yang cukup besar. 2 hari terakhir volumenya memang besar-besar ya untuk saham Bumi, walaupun dari Juli Agustus juga volumenya cukup besar ya teman-teman. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk melihat support yang ada. Untuk area support 1 dari saham Bumi ada di area 185 sampai area 178. Jadi kalau misalnya besok ada koreksi sedikit, bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness dari saham Bumi, ataupun area support 2-nya di kisaran 155 sampai 149. Saham Bumi sendiri membuat sebuah pola yaitu rounding bottom, dan target kenaikannya ke area 212 dan sempat tertahan di area neckline, walaupun akhirnya berhasil melanjutkan kenaikan disertai dengan volume yang sangat mendukung ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan untuk Bumi area support 1 dan support 2-nya. Mau cicil boleh, mau coba pantau kalau jebol cut loss juga boleh. Atau kalau ternyata tidak tertarik dengan Bumi, bisa coba cari saham lainnya ya teman-teman. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah BABP. Salah satu saham dari MNC Group di sektor keuangan, sektor bank. BABP hari ini menguat 2,31%. Belum menguat signifikan seperti saudaranya BCAP, tapi tentu kalau misalnya bisa breakout dari area resisten terdekat di 147, berpotensi membentuk cup and handle dan bisa saja mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi. Untuk teman-teman yang mau beli, boleh beli kalau saham BABP ini koreksi sampai area 121 ya teman-teman. Kalau koreksinya menuju ke area support di 121 lalu low volume, ini menjadi kesempatan yang cukup menarik untuk bisa dikoleksi saham BABP. Jadi resisten terdekat 147, lalu kalau mau beli supportnya di 121. Lalu hal menarik lainnya adalah hari ini mulai keluar volume yang lumayan ya teman-teman. Bisa kita lihat volume hari ini lumayan besar. Walaupun memang belum menjadi volume terbesar dalam beberapa waktu terakhir, tapi setidaknya 1-2 minggu terakhir volumenya cukup lumayan. Jadi kalau naik lagi 147 lalu breakout, bisa saja mengalami kenaikan yang signifikan karena BCAP ataupun saham MNC lainnya sudah lumayan naiknya. Tapi BABP ini belum cukup signifikan ya mengalami kenaikannya. Silakan dipantau. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Bike Sepeda Bersama Indonesia Tbk. Saham ini hari ini mengalami kenaikan 7,08%. Salah satu saham yang sepertinya baru IPO di kisaran 2022. Mengalami kenaikan dan tertahan di area resistennya kurang lebih di kisaran area 258. Dan untuk support terdekatnya ada di area 226 sampai 218. Jadi kalau koreksi silahkan teman-teman perhatikan, dan kalau bisa breakout dari area 258 maka berpotensi membuat inverted head and shoulders walaupun sempat false break dengan high-nya di area 272. Jadi berpotensi akan terkonfirmasi kalau bisa breakout 258 dengan volume dan closingnya di atas, dan bisa mengalami kenaikan lanjutan, bisa saja menyentuh area tertingginya yang dulu sempat tersentuh kurang lebih di 234.
Secara tren sendiri bisa kita lihat bahwa saham ini cukup uptrend ya teman-teman. Sudah berhasil breakout daripada area trend lainnya. Dan kalau kita buat sebuah uptrend channel, maka saham baik ini cukup bagus pergerakannya. Walaupun tentu saja kalau kita masuk ke saham yang seperti ini harus diperhatikan jumlah lotnya. Karena sepertinya bid dan offernya belum cukup banyak untuk lotnya. Jadi tentu kita harus perhatikan supaya tidak overload ya teman-teman. Jadi secara uptrend channel ya masih bergerak di dalam channelnya. Kalau koreksi kemudian melanjutkan kenaikan bisa saja breakout. Bisa saja menyentuh area tertingginya di 234. Jadi silakan diperhatikan area support yang ada. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah KKS. Salah satu saham IPO juga yang hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,79%. Kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil karena di sini ada hal yang menarik. Yaitu terdapat bearish divergence ya teman-teman. Kalau kita masukin MACD, bisa kita lihat bahwa harganya itu higher high, tapi sayangnya tidak diikuti oleh sang indikator. Sang indikatornya membentuk high yang lebih rendah. Jadi kurang lebih seperti ini ada higher high. Dan untuk MACD-nya dia harganya lebih rendah. Jadi untuk area support terdekat bisa saja menyentuh area 147 142 ataupun kalau teman-teman mau coba pantau area support lainnya berada di area kurang lebih di 154. Jadi dari 154 kalau ternyata tidak berhasil menahan penurunan, ada potensi menguji ke area 147 142 ya teman-teman. Karena dimulainya dari sini ada potensi turun, bearish divergence. Silahkan diperhatikan area support terdekat 154 sampai 150 ataupun 147 sampai 142. Kita akan tuliskan di sini untuk area supportnya 154 150. Jadi silakan teman-teman perhatikan kalau yang punya saham KKS atau kalau yang merasa saham KKS ini cukup menarik. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Pegas. Salah satu saham yang mengalami kenaikan cukup banyak beberapa waktu terakhir. Pegas hari ini kita akan lihat. Pegas hari ini berhasil mengalami kenaikan tipis 0,28%. Masih berada di area supportnya di 1815 sampai 1770. Masih masuk area support dan kalau teman-teman mau beli silahkan diperhatikan area support 1 atau support 2. Kalau yang menarik adalah ketika mengalami penurunan volumenya sudah mulai menipis dan akhirnya volume hijaunya sudah mulai keluar bahkan lebih besar daripada volume penurunan ya teman-teman. Jadi kalau mau beli cicil boleh dari closing 180 sampai 1770 dan kita harapkan saham Pegas bisa melanjutkan kenaikannya. Karena saham Pegas sendiri sudah berhasil menyelesaikan cup and handle-nya di mana targetnya itu sudah selesai di area sini 1990, di mana area 1990 sudah dites 3 kali. Ini ada 3 candle dengan high 1990 dan gagal. Akhirnya membuat saham Pegas mengalami koreksi. Dan kalau 1770 gagal menahan penurunan saham Pegas, ada potensi menguji area 1710 sampai 1660. Silakan diperhatikan dua area support yang ada. Dan total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham dan IHSG. Yang pertama saham Trimegah, saham Bumi, saham BABP, saham Baik, saham KKS, dan yang terakhir saham Pegas. Disclaimer on untuk
semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dilakukan analisa ulang, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.